Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi Dede Mulyadi, gubernur. Oh, dari mana? dari Jateng. Dari Jawa Tengah. Iya, Jauh banget. iya. Ketemu Dede Terus Mulyadi. gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa, alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng, Namanya siapa? Adnan. Agnan, bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Apa Pak? Pengen tahu, pengen tahu. Dibuatin sama orang. Dibuatin. Coba sini pengen tahu, sini pengen tahu. Namanya Adnan Setio, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Nggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uang. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Kakak, yakin adik, jatuh saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Oh, terus tadi malam nginep di mana? Yos. Hah? Wes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Semalam nggak tidur. Enggak tidur. Nggak tidur. Oh, sepeda guys dari. Oh ya udah istirahat dulu ya. Nah. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Oh, biar dibantu guys. Iya. Bapaknya orang tua ini. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Ya. Semoga Pak Dede Naik sepeda mendengar dari ini. jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Dedi. Nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalialang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Dedi. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ya udah. Deddy Mulyadi itu tidak cocok ya jadi gubernur. Jadi nanti di 5 tahun ke depan tolong jangan pilih lagi Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu ya memang tidak cocok jadi gubernur. Cocoknya jadi presiden Indonesia. Biar apa? Biar dia manfaatnya lebih luas lagi gitu ya. Dan juga kalau misalkan jadi gubernur Jawa Barat itu sekarang banyak yang mempersekusi ya. Jadi banyak yang mendebat, banyak. Tapi dengan mudah-mudahan dengan jadi presiden beliau bisa lebih punya lagi kekuatan untuk membuat undang-undang yang pro dengan rakyat dan Indonesia khususnya. Maju terus Bapak Deddy. Bapak Aing. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku, lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV. Buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja, itu adalah suatu langkah yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja ngelihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung, karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia.
Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Ya Bu. Kang Deddy Mulyadi benar-benar seorang pemimpin yang memiliki pemikiran jauh di atas rata-rata. Saya tertarik dengan apa yang beliau lakukan 1 hari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Pada saat influencer yang lain ataupun artis-artis yang lain ataupun pejabat yang lain berlomba-lomba beli sapi yang paling besar untuk untuk Idul Adha, tapi Kang Deddy Mulyadi mempunyai istilahnya program tersendiri, yaitu beliau memotong sapi tapi walaupun bukan kurban, terus dagingnya dibagi-bagikan 1 hari sebelum kegiatan Idul Adha. Beliau berstatement bahwa memang daging ini istilahnya dibagikan 1 hari sebelum Idul Adha untuk masyarakat agar bisa memasak daging dan tidak perlu menunggu daging kurban datang, karena memang secara pelaksanaannya, terutama yang sudah saya rasakan sendiri, memang kan kadang daging kurban itu datangnya suka telat ya, apalagi sekarang hari Jumat, panitianya Jumatan dulu, pasti datangnya sore. Kadang kan masyarakat menunggu ingin makan daging secara cepat. Nah, ini bentuk solusi dari Kang Deddy Mulyadi. 1 hari sebelumnya dia potong sapi sendiri dan dibagikan, sehingga sudah dari pagi masyarakat sudah bisa masak daging dan makan daging, sehingga pada saat daging kurban pun tidak terlalu ditunggu, dan pada saat datang pun mau jam berapapun tidak jadi sebuah masalah. Salut buat Kang Deddy Mulyadi, luar biasa, dan ini patut dijadikan contoh oleh pejabat yang lain bagaimana menjadi seorang pemimpin peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusinya langsung, tidak hanya sebatas omon-omon semata. Ya, Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa ya bawa kendaraan bermotor, kemudian juga tidak boleh bawa HP saat ke sekolah. Ini luar biasa sekali ya. Ini akan kembali ke zaman dulu. Nah, masalah bawa HP ke sekolah ini salah satu penyebab siswa itu tidak lagi ya terfokus memikirkan pelajaran, karena yang mereka pikirkan itu ini chat siapa ini yang udah masuk ya, ini Facebook siapa aja yang udah like ya, macam-macam lah media sosial lainnya ya. Nah, jadi ini adalah suatu langkah yang luar biasa sekali. Kemudian untuk tidak berkendaraan juga bagus sekali. Pertama, mereka sehat, kedua mereka banyak bergaul dengan teman-teman karena berjalan kaki bersama-sama. Nah, jadi udah kembali seperti dulu. Nah, jadi coba yang lihat video ini, setuju nggak dengan yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi ini? Kalau saya setuju sekali, dan saya berharap ya di semua daerah itu melakukan hal seperti ini. Apalagi handphone itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap siswa ya dalam proses belajar mengajar ya. Kalau nggak ada handphone, coba dulu kita banyak sekali ya menerbitkan orang-orang pintar, karena dulu nggak ada HP ya, nggak ada HP. Nah, sekarang kita bisa lihat sendiri ya, banyak sekali siswa itu yang nggak bagus lagi pendidikannya, akhlaknya itu gara-gara HP ya. Coba di komen sekarang ya, bagaimana pendapat teman-teman masyarakat Indonesia, ibu-ibu yang punya anak sekolah sekarang, coba di komen. Selalu saja ada terobosan yang diberikan Kang Deddy Mulyadi dan membuat rasa hormat di seluruh Indonesia. Cahaya itu menyebar bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia, saya kira ya. Ini terobosan yang sangat luar biasa, memberlakukan jam malam untuk para remaja dan para pelajar. Sudah seharusnya kita memberikan apresiasi. Kita tahu kalau anak-anak muda, para remaja keluar malam itu mereka ngapain? Nggak penting ya kan? Iya. Main sama temennya, pacaran. Kalau semakin malam lagi mungkin minum-minum, narkoboy, ngelem dan lain-lain. Gangster ya. Gangster keluarnya malam, bos. Berarti Kang Deddy adalah salah satu gubernur yang ingin anak-anak kita maju, anak-anak kita punya karakter. Luar biasa. Ini aset bangsa, guys, Kang Deddy ini. Kader Partai Gerindra luar biasa, Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Perlu dicontoh. Apresiasi luar biasa, hormat KDM. Kemarin Kang Deddy Mulyadi sudah mendapatkan apresiasi dan dukungan yang sangat baik dari masyarakat Jawa Barat. Bahkan bukan hanya dari Jawa Barat, dari seluruh Indonesia pun memberikan penilaian yang sangat positif terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, karena memang beberapa hari kebelakang ramai tentang persoalan oknum-oknum kepala desa yang banyak menyalahgunakan APBDes, bukannya untuk membangun desa, malah untuk memperkaya diri sendiri. Artinya apa? Perlu ada tindakan yang tegas
dan perlu ada evaluasi serta audit yang menyeluruh terhadap penggunaan dan evaluasi terhadap APBDes. Karena hari ini juga Bapak Presiden dari sejak Presiden beberapa tahun ke belakang itu sudah sangat gencar untuk bagaimana memberikan support dana kepada desa untuk mulai membangun pertumbuhan ekonomi itu dari desa. Tapi pada faktanya secara realisasi anggaran itu tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, malah bahkan banyak disalahgunakan. Baik APBDes-nya maupun bantuan keuangan desa. Nah, hari ini Kang Deddy mulai melakukan terobosan baru. Terobosannya apa? Semua penggunaan dana desa harus melalui e-budgeting ya. Jadi harus melalui elektronik. Ya, sebesar apapun bukti pertanggungjawabannya itu bisa terpantau dan masyarakat pun tentunya bisa melek dan bisa paham, bisa memantau. Yuk kita sama-sama dukung program Kang Deddy Mulyadi selama memimpin Jawa Barat ini ke depan. Mudah-mudahan setelah 100 hari kerja Kang Deddy menjabat sebagai gubernur kemudian mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tentunya Kang Deddy juga bisa melakukan gebrakan yang sangat luar biasa untuk bagaimana menumbuhkan kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat.